Yo, welcome back kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1085 versi bajak lautnya sudah rilis, dan ini adalah segmen full story-nya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Kematian Raja Cobra. Di chapter ini kita akhirnya melihat fakta kematian Raja Alabasta itu. Lanjut di bagian cover memperlihatkan Franky yang memberangkatkan rombongan kura-kura menuju lautan. Ini adalah salah satu cover request. Nah, masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan rasa terkejut Raja Cobra, dan dia pun berkata, ini tidak mungkin. Seharusnya tidak ada yang boleh duduk di sana. Kemudian Im Sama berbicara kepada Raja Cobra. Dia mengatakan, ada dua hal yang ingin Imu diskusikan denganmu, dan satu hal yang ingin Imu tanyakan kepadamu. Setelah mendengar kata-kata itu, Raja Cobra merasa tahu nama Imu, dan Imu adalah salah satu dari 20 pendiri pemerintah dunia dari masa lalu. Namun Im Sama memotong perkataan Raja Cobra. Lalu dia pun mulai bicara tentang para pemilik Namadi. Menurutnya itu adalah orang-orang yang mereka lawan pada masa lalu. Tapi untuk para pemilik Namadi yang sekarang, hanyalah orang-orang yang tidak tahu arti dari nama mereka. Lalu semua hal buruk yang terjadi saat ini adalah karena kesalahan Ratu Lily. Dia adalah orang yang membuat batu-batu poneglyph tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan menurut Im Sama, semua itu memang direncanakan oleh Ratu Lily. Dia sengaja menyebarkan batu-batu poneglyph itu. Akibatnya, para peneliti mulai dekat dengan kebenaran yang terjadi di abad kekosongan. Dan para bajak laut pun berlomba-lomba untuk mencari poneglyph dengan harapan akan mendapatkan harta karun. Selanjutnya Im Sama sudah tahu bahwa Raja Cobra menyembunyikan sesuatu. Awalnya Raja Alabasta itu menyebutkan nama Nefertari Lily, tapi itu bukanlah nama yang sebenarnya yang tertulis sebagai pengirim surat tersebut. Im Sama pun meminta Raja Cobra untuk menyebutkan nama pengirim surat itu dengan lengkap. Nah, pada momen ini Raja Cobra sudah melihat akhir hayatnya. Dia merasa tidak akan bisa keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Sementara itu, para Gorosei juga sudah mengeluarkan senjata api mereka dan siap untuk menyerang Raja Cobra. Selanjutnya, Raja Cobra berkata, jika aku mengarang kebohongan, apakah aku bisa pergi dari sini? Salah satu Gorosei menjawab, kau sudah melihat kemunculan Im Sama, maka nasibmu sudah ditentukan. Ya, Raja Cobra pun menyadari bahwa dia memang sudah melihat hal paling terlarang di dunia ini, dan karena hal itulah di sini dia akan berakhir. Sementara itu di balik dinding terlihat ada Sabo yang sedang mengintip. Dia merasa aneh dengan situasi yang dilihatnya. Lalu Raja Cobra pun menjawab bahwa nama pengirim surat itu adalah Nefertari di Lily. Im Sama terlihat emosi saat mendengar nama Di. Lalu panah hitam langsung menuju Raja Cobra dan menembus tubuhnya. Raja Alabasta itu pun langsung jatuh dari kursi roda. Kemudian Sabo langsung bergerak. Dia muncul dan menggunakan api yang besar untuk menyerang kelima Gorosei. Lalu Sabo juga mengarahkan serangan apinya kepada Im Sama. Namun Im Sama bisa berubah menjadi raksasa dan memakan api dari Sabo itu. Selanjutnya kita melihat scene yang menyeramkan di mana para Gorosei dan Im Sama berubah menjadi monster. Namun di sini wujudnya belum terlihat jelas karena hanya berbentuk siluet saja. Sabo pun merasa tak bisa melawan mereka semua sendirian dan dia berencana untuk kabur bersama Raja Cobra. Namun sebelum Sabo pergi, ada sebuah denden musi yang mengambil gambar Sabo saat berada dekat dengan Raja Cobra yang sudah terjatuh. Nah, gambar itulah yang membuat hoax tersebar yang menyatakan bahwa Sabo adalah orang yang menghabisi Raja Cobra. Selanjutnya pelarian Sabo dimulai. Dia berlari sambil membawa Raja Cobra, dan di belakang Sabo, monster Im Sama beserta kelima Gorosei terlihat melakukan pengejaran.
Raja Kobra meminta Sabo untuk meninggalkannya agar Sabo bisa pergi dengan cepat. Namun Sabo tidak mau. Tapi karena situasinya sulit, Raja Kobra harus mengorbankan diri agar Sabo bisa selamat. Dan Raja Kobra pun menitipkan pesan kepada Sabo untuk memberitahu Luffy dan Vivi bahwa keluarga Nefertari adalah para pemilik Namadi. Nah, saat mendengar Namadi, Sabo jadi teringat bahwa Ace dan Luffy juga memilikinya. Dan saat kecil ketika bercanda, Ace memberikan Namadi kepada Sabo. Jadi nama Sabo menjadi Sadibu. Ya, selanjutnya sebuah panah hitam meluncur cepat. Dan panah itu bisa menembus tubuh Sabo dan Raja Kobra secara bersamaan. Akhirnya Sabo menyerah untuk membawa Raja Kobra. Dan di akhir hayatnya Raja Alabasta itu menyampaikan dua hal. Pertama adalah untuk menjaga Poneglyph, dan kedua untuk mengibarkan bendera cahaya dunia baru. Akhirnya Raja Kobra dihabisi dan Sabo bisa melarikan diri. Lalu para Gorosei menyadari bahwa ada seseorang yang mengintip, dan orang itu ternyata adalah Wapol. Wapol pun jadi ketakutan. Dia paham situasinya, bahwa dirinya sudah melihat hal yang sangat terlarang. Karena itulah riwayatnya akan berakhir jika tertangkap oleh pemerintah dunia. Selanjutnya ada scene singkat tentang referee. Di sini pertemuan itu akan dilanjutkan tanpa melibatkan Raja Kobra dan Raja Wapol. Lalu Shirahoshi dan kakak-kakaknya juga bersiap untuk meninggalkan Mariejoa karena referee akan berakhir. Mereka menuju Redport. Namun Shirahoshi berkata ingin berbincang lebih lama dengan Putri Vivi. Sementara itu keadaan Vivi ternyata tak baik-baik saja. Dia sedang ditawan oleh para CP0 baru, yaitu Blueno, Kumadori, Khalifah, Jabra, dan Fukuro. Lalu para CP0 itu pun membicarakan tentang kekacauan yang terjadi di Mariejoa. Setidaknya ada dua hal penting di sini. Pertama, Sai dan Leo menyatakan diri sebagai bawahannya Luffy setelah melakukan penyerangan kepada Tenryubito. Lalu kedua, Fujitora terlibat pertarungan dengan Green Bull karena Fujitora membiarkan para budak-budak kabur dengan Revo Army. Nah, sampai di sini Putri Vivi memikirkan rencana untuk kabur dan akhirnya muncullah sebuah titik terang untuk melarikan diri. Peluang Vivi untuk kabur datang saat Wapol muncul dari dinding dengan panik. Dia berlari sambil menjebol dan mengunyah dinding. Vivi pun mengambil kesempatan itu untuk sembunyi di mulut Wapol yang besar. Akhirnya mereka berdua pergi dari Mariejoa. Dan seperti yang sudah kita tahu ya, Wapol beserta Vivi akhirnya ada di balon udaranya Morgan yang mungkin sedang menuju ke Pulau Egghead. Oke, itu aja pembahasan segmen full story untuk chapter 1085 ini. Nantikan segmen real review dari Mimin yang akan mengupas chapter ini dengan lebih mendalam. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!